saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi pada kesempatan ini kita ketemu dengan Uti yang hari ini, minggu ini Uti berusia 82 tahun ya Uti ya. Jadi 82 tahun itu usia yang luar biasa, karena sepanjang usia itu penyertaan Tuhan luar biasa terhadap Uti. Di dalam Uti menjadi ibu rumah tangga dari 8 anak dari kecil sampai sekarang anak-anaknya sudah berkeluarga semua dan sudah bercucu ya, cucu ya Uti ya. Bahkan ada yang sudah buyut juga. Jadi di sini kesempatan ini Uti akan membagikan tentang penyertaan Tuhan, kesaksian Uti yang luar biasa yang banyak sekali sepanjang kehidupan Uti ini. Tetapi dalam kesempatan ini Uti akan berbagi beberapa kesaksian yang dirasakan Uti begitu sangat-sangat berkesan kepada kita semua. Mula-mula itu sepertinya kena struman. Terus saya melihat bintang. Bintang itu kebiar. Itu posisi tidur atau tiduran. Oh, ketiduran ya. Jadi saya Kemudian belum tidur. oh ya. Ini terasa. Jadi setengah tidur ya Uti ya. Belum tidur tapi ini terasa kena setrum. Terus kemudian Setelah kena setrum saya melihat bintang. Saya kok berkata begini, Allah datang, ya. Tuhan datang. Yes. Begitu terus Ya, menerus. amin. Ya. Terus ini semua hilang. Tapi pada saat itu Uti merasakan sukacita. Iya. Ya. Kita itu pertama. Terus kemudian Itu terus berlanjut. Ya. Macam-macam. banyak lagi. Macam-macam. Terus yang terakhir ya. Kayak itu. Waktu berjalan di atas air pernah Uti ya. Iya itu juga pernah. Terus yang naik kayak terbang itu Uti juga pernah. Ya. Itu jelasnya bagaimana Uti? Saya itu terasa dapat terbang sampai pohon yang tinggi sekali. Saya sentuh daunnya satu persatu. Haleluya. Terus saya dibawa turun lagi. Tapi di bawah itu saya digerudungi tengok bodol. Ya, artinya bahwa itu Uti rasakan sukacita sekali. Tuhan bawa naik ke atas sampai Uti bisa memegangi daun-daun seperti itu ya Uti ya. Sampai di bawah kok digerudungi tengok bodol. Tapi yang pasti Uti tetap merasakan sukacita. Tapi kok enggak bisa gerak itu ya. Jadi Uti ini sepanjang 82 tahun itu dengan mempunyai 8 orang anak itu Uti sudah merasakan penyertaan Tuhan juga ya Uti ya. Sudah. Di dalam waktu ngomong anak-anak, terus waktu anak-anak sudah mulai sekolah sampai anak-anak besar ya Uti ya. Ada cerita yang menarik juga tentang Uti ini, karena waktu dulu itu Kakung itu memang belum ikut Tuhan Yesus. Jadi Kakung waktu itu masih menunaikan ibadah sholat. Jadi sampai pada akhir sebelum Kakung dipanggil Tuhan itu, Kakung akhirnya ikut percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Percaya itu dia agak rasanya badannya itu enggak enak sehingga dia bilang yo sowan Gusti gitu. Ayo sowan Gusti sih gitu. Itu terus saya doakan. Lain hari pagi-pagi dia minta doa. Ayo sembahyang sih. Sampai akhirnya
percaya. Iya, baiknya Iya. percaya. Iya. Jadi saya enggak maksa, tapi dia minta Iya. ayo berdoa gitu. Padahal sebelum Kakung mengenal Tuhan itu, Uti waktu itu juga tidak bisa dengan leluasa beribadah ke gereja ya Uti ya. Waktu itu Uti harus ke gereja dengan disembunyi-sembunyi atau memang bagaimana Uti? Ya tadinya sembunyi-sembunyi, tapi Ya. lama-lama saya ya pamit. Ya. Pak, aku maunya gereja. Tapi ya dimarahi Iya, atau enggak. enggak? Ya. Mulai hari ini merdeka. Begitu. Iya. Tadinya enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Itu juga karena Orang Uti sakit berdoa itu. terus. Hari Minggu untuk keluarga gitu. Terus saya enggak berangkat. Ya. Saya manut saja. Ya. Tapi lama-lama Tuhan ya, itu bilang merdeka. Sekarang boleh. Akhirnya boleh juga. Ya. Boleh juga. Ya itu. Terus sekali tempo Mbah Kanggo juga ikut ke gereja. Oh ya. Tapi hanya sekali. Dia di iya. minggu diajak lagi dan tidak mau karena telinganya Berbeken karena tidak terbiasa. Ya. Berbeken itu puji-pujian. Tetapi hatinya tetap percaya. Iya percaya. Kalau Tuhan Yesus itu adalah Iya. penyelamat. Jadi Ya. bangun tidur ya berdoa dulu, Berdoa. minta doa dulu. Jadi waktu terakhir-akhir itu ada kerinduan untuk sering berdoa ya. Uti, Iya. ya? Sehingga pada akhirnya dipanggil Tuhan itu Ya. Kakung sudah percaya ya Uti, Iya ya. percaya. Ya. Ya, ini adalah salah satu bentuk bahwa doa Uti yang selama ini untuk bisa Kakung percaya kepada Tuhan Yesus itu benar-benar terkabul. Jadi perjuangan Uti tidak sia-sia. Satu pembuktian bahwa pada saat kita berharap dan tidak jemu-jemu, tidak pantang menyerah, maka waktu Tuhan yang akan menjawab. Saya tanyakan pada Pak Dibangun, tapi itu belum dibaptis Pak. Oh enggak apa-apa, Tidak apa-apa. tidak percaya. Yang penting hatinya sudah percaya. Terus Uti selama Uti sampai dengan umur 82 ini, Uti pernah sakit? Ya pernah. Pernah. Saat sakit itu apa yang Uti rasakan? Ya sudah pokoknya sih sudah kepenak wae. Iya. Ada Tapi yang terus saya berdoa. terus ya. Terus, ya. Saat Oh, itu iya. Uti di rumah sakit karena harus waktu itu sesak nafas sehingga harus dirawat di rumah sakit. Kalau tidak salah waktu itu Uti di ruangan itu tidak bisa tidur. Kemudian Uti berdoa memuji Tuhan terus Uti dapat penglihatan atau apa ya Uti ya waktu itu. Itu apa namanya Ut? Ada penampakan apa, terus Uti berdoa, kemudian ada cahaya, terus Uti memuji Tuhan terus saat itu suasana menjadi terang gitu ya Uti ya itu. Terus selain itu apa yang Uti inginkan, Uti harapkan untuk anak cucu supaya bagaimana kedekatannya dengan Tuhan seperti itu, harapannya Uti apa? Iya ya saya berdoa terus untuk anak cucu supaya mereka itu jangan geliwar. Itu yang sudah percaya Ya, jangan geliwar. betul, tetap pegang Cuma terus. saya, sekarang ini yang saya doakan Mas Toto. Oh iya, iya. Satu-satunya itu Mas Toto. Tidak ada yang mustahil pada saat kita berharap kepada Tuhan. Karena jalan kita bukan jalan Tuhan dan waktu kita bukannya waktu Tuhan, tetapi apapun itu rencana Tuhan selalu yang terbaik dan terindah. Amin. Kita anak cucu melihat bahwa perjalanan Uti ini sangat luar biasa karena pada waktu anak-anaknya kecil sampai beranjak ke dewasa dan berkeluarga semua itu, Uti ini adalah figur ibu yang luar biasa, baik dari kesabarannya, baik dari mencontoh, memberikan contoh pada kami itu
luar biasa, tidak pantang menyerah dalam berjuang untuk selalu dekat dengan Tuhan, tetapi juga penuh kesabaran dan kelemah lembutan. Jadi Uti ini tidak pernah marah, suka dan tidak suka selalu tersenyum. Anak-anaknya bertingkah seperti apapun, Uti tetap tersenyum, tidak pernah memarahi, apalagi berlaku kasar ya Uti ya, gitu, seperti itu. Jadi kondisi dalam segala usia Tuhan selalu sertai Uti ya Uti ya. Sebetulnya ceritanya sederhana, tetapi kalau didetailkan itu dalam keseharian lika-likunya itu sangat menarik sekali, sangat luar biasa yang kadang kita tidak terpikir, tetapi itu menceritakan tentang kehebatan Tuhan di dalam penyertaan Uti setiap hari. Ini kesempatan yang berbaginya, nanti next time kita akan sambung lagi apabila ada kesaksian lagi yang Uti ingat ya Uti ya, karena kesaksiannya banyak sekali. Satu contoh yang baik buat kita bahwa mengandalkan Tuhan itu sangat penting di dalam kehidupan kita, supaya kita mampu berada di dalam segala kondisi, dan yang pasti kita harus perjuangan ini untuk kekekalan ya Ut ya. Jadi hidup adalah kesempatan, di mana kesempatan itu adalah untuk kita berjuang. Pada saatnya nanti Tuhan akan menentukan kita akan lulus atau enggak ya Ut ya. Karena kehidupan yang berikutnya sudah menunggu kita, begitu ya Ut ya. Jadi siapapun itu Tuhan menjanjikan kekekalan bagi kita semua. Itu Uti. Ada pesan-pesan lagi? Tetaplah semangat mengikut Tuhan, gitu ya Uti ya. Saya pikir hanya itu dulu bagi saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Tetap terus pegang teguh janji Tuhan dan selalu berjalanlah di dalam Tuhan. Shalom.